Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Khadijah. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi tentang penerapan sistem thinking dalam manajemen bisnis. Dalam dunia bisnis, banyak yang berpikir bahwa keberhasilan suatu perusahaan hanya ditentukan oleh satu faktor saja. Ada yang beranggapan bahwa modal besar adalah kunci sukses. Ada pula yang meyakini bahwa pemasaran yang agresif atau produk yang berkualitas tinggi pasti membawa keuntungan. Namun, pola pikir seperti itu disebut berpikir linier karena hanya melihat sebab dan akibat secara sederhana. Padahal kesuksesan suatu bisnis tidak pernah berdiri sendiri. Ia bergantung pada banyak faktor yang saling berhubungan, mulai dari strategi, manajemen, karyawan hingga kondisi pasar. Nah, di sini pentingnya kita memahami konsep system thinking atau berpikir sistem dalam manajemen bisnis. System thinking adalah cara berpikir yang melihat suatu organisasi menjadi suatu kesatuan yang utuh, di mana setiap bagian saling terhubung dan saling mempengaruhi satu sama lain. Menurut Peter Sange dalam bukunya The Five Discipline, berpikir sistem berarti melihat pola dan hubungan antar komponen yang membentuk karakteristik suatu sistem, bukan hanya melihat kejadian secara terpisah. Untuk memberikan gambaran, mari kita lihat contoh sederhana. Bayangkan sebuah perusahaan ingin meningkatkan penjualan dengan memberikan diskon besar-besaran. Awalnya penjualan memang meningkat, tetapi dalam jangka panjang pelanggan menjadi terbiasa menunggu diskon dan nilai merek perusahaan menjadi menurun. Akibatnya keuntungan justru berkurang dan loyalitas pelanggan menurun. Contoh ini menunjukkan bahwa keputusan yang tampak baik dalam jangka pendek bisa berdampak negatif dalam jangka panjang jika tidak dipikirkan secara sistematis. Dalam manajemen, berpikir sistem membantu kita untuk memahami hubungan antar bagian dalam organisasi. Misalnya, keputusan di bidang keuangan dapat mempengaruhi motivasi karyawan, kinerja operasional, bahkan persepsi pelanggan terhadap perusahaan. Oleh karena itu, seorang manajer perlu mempertimbangkan dampak berantai dari setiap keputusan yang diambil. Berbeda dengan berpikir linier, sistem thinking memiliki beberapa karakteristik utama. Yang pertama, berpikir sistem berorientasi pada proses, bukan hanya hasil. Yang kedua, berpikir sistem menggunakan pendekatan sintesis, yaitu menyatukan elemen-elemen agar dapat dilihat sebagai satu kesatuan utuh. Dan ketiga, berpikir sistem menekankan pemahaman terhadap pola dan hubungan antar faktor, bukan sekedar mencari penyebab tunggal. Dalam dunia bisnis juga dikenal konsep feedback atau umpan balik. Ada dua jenis konsep feedback, yaitu reinforcing feedback dan balancing feedback. Reinforcing feedback berarti efek yang saling memperkuat. Misalnya, semakin baik pelanggan, semakin tinggi kepuasan, sehingga semakin banyak pelanggan baru yang datang. Sedangkan balancing feedback berfungsi menjaga keseimbangan. Misalnya, jika harga produk terlalu tinggi, permintaan akan menurun, sehingga perusahaan perlu menyesuaikan kembali harga agar tetap kompetitif. Berpikir sistem juga mengajarkan kita untuk tidak hanya melihat satu bidang saja. Menurut Ludwig von Barthelemy dalam General System Theory, setiap sistem harus dilihat secara interdisipliner. Dalam bisnis, hal ini berarti keputusan dalam suatu departemen akan berpengaruh pada departemen lainnya, sehingga koordinasi dan kolaborasi menjadi sangat penting. Dengan menerapkan sistem thinking, perusahaan akan mendapat banyak manfaat. Pertama, kualitas pengambilan keputusan meningkat karena manajer memahami dampak jangka panjang. Yang kedua, mencegah munculnya masalah baru akibat kebijakan terburu-buru. Yang ketiga, mendorong kerjasama antar lintas divisi karena semua pihak menyadari bahwa mereka bagian dari sistem yang sama. Sebagai penutup, ada satu kutipan dari Albert Einstein yang relevan dengan konsep ini. Beliau mengatakan, dunia tidak akan berubah kecuali kita mengubah cara berpikir kita. Artinya, dalam konteks bisnis, jika kita ingin mengembangkan perusahaan,
yang tangguh dan berkelanjutan, maka kita perlu mengubah cara berpikir kita dari linier menjadi sistematik, dari melihat masalah secara parsial menjadi melihat masalah secara menyeluruh dan terpadu. Sekian pemaparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.